Lihatlah, semuanya. Ini fitur pemantauan real-time alat pemberi makan kucing oleh grup fans, dengan gambar berkualitas jelas. Baik di rumah maupun di luar, Anda bisa memantau kucing kecil di rumah. Praktis. Terlihat jelas, layar hijau ini benar-benar segar. Hahaha. Aku rasa sekarang yang dikhawatirkan Pak Chu bukan hanya soal kucing kecil lagi, ya? Ah, Maaf, ada gangguan jaringan di rumah. Materi produk akan saya minta asisten siapkan untuk dibawa pulang. Kita bahas lebih detail minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Bai Sui, kamu di dalam gak? Buka pintu. Sayang, kamu bilang ada pertemuan pengenalan produk sampai Kau pulang awal, ngapain sih? Carrie, aku selesai mandi, lantai basah semua. Kamu injak-injak. Pertemuannya lancar. Klien tanda tangan kontrak, aku pulang cepat. Gak bisa. Belum ada bukti langsung, jangan sampai ketahuan. Serius, suamiku, kamu hebat banget. barusan aku mandi. Baiklah, aku ngerti. Aku akan langsung ke kantor sekarang. Sayang, suamiku. Apa ini maksudnya soal catatan nama ini? Oh, Dia rekan satu tim di departemen, namanya Xiao Bai. Dia ada urusan mendadak, Enggak bisa cari aku. jadi dia langsung telepon. Soal nama panggilan itu, bercandaan antar cewek. Kenapa? Ini juga mau kamu urusin? Kak Sue, Kamu lihat laporan aku kirim? Cepat ke kantor, klien ada permintaan baru. penting, buruan datang ke kantor. Kita harus lanjutkan pekerjaan yang belum selesai ini. share. Tadi aku terlalu terburu-buru. Semuanya terjadi tiba-tiba, tidak sempat pikir panjang. Chu Tiankuo, aku orang seperti itu, dapat telepon langsung curiga sama aku? Kita menikah 1 tahun, masih tidak ada rasa. Share. Maafkan aku. Sekarang aku mau ganti bat. Kamu pergi sekarang juga. Hei, share. Malam begini, aku antar kamu ke kantor. Tidak usah. Kamu mau ikut memastikan aku pergi ke kantor, kan? Tenang saja di rumah, ya. Apa benar ada masalah jaringan? Lembur malam begini, bahkan kartu identitas pun lupa bawa. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijawab. Apa ini? Share tidak angkat telepon? Sayang, cepatlah. Share, ada apa? Bicaralah. Sayang, kartu identitasku. Cepat bawakan ke sini. Suara Bai Sue aneh sekali. Sedang terengah-engah. Pak, beberapa lift sedang dalam perawatan rutin dan tidak bisa dipakai. Berapa lama selesai? Masih 15 menit lagi. Bagaimana kalau Anda duduk di sini sebentar? Tidak bisa tunggu, 15 menit terlalu lama. Harus pakai tangga. Cepat lagi. Suara ini. Kenapa mirip suara Share? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Hei anak muda, di sini mau dibersihkan, jangan berdiri. Lantai atas hingga lantai 12 sudah ditutup, naik lift saja. Jangan berdiri di sini, lantai atas hingga lantai 12 sudah ditutup, naik lift saja. Pasangan muda cari sensasi seperti ini. Setiap malam saya pasti ketemu, tangga ini hampir jadi tempat pacaran mereka. Anak muda energinya besar. Bisa dimengerti, tapi jangan berlebihan. Kamu setuju, kan, anak muda? Lihat kamu jalan sendirian. Apa kamu juga punya pikiran? Tidak perlu lagi, aku sudah menikah. Lift ini belum diperbaiki ya? Sudah lewat 15 menit.
Sayang, Pak Liu, kenapa Anda di sini? Dan keluar dari sana lagi. Tianqua. Aku kebetulan hari ini ke gedung ini, kunjungi seorang klien lama untuk diskusi. oh iya, di kantorku ada kursi rusak. Mau dibawa ke bawah untuk dibuang. Lift rusak, nggak bisa naik, jadi bingung. Saya tahu Paman Liu ada di gedung ini. Jadi saya minta Paman Liu angkat kursi rusak. Tapi waktu sampai di tangga, saya dengar ada orang lain di dalam. Sedang berbicara. Kami tidak enak, jadi kami keluar lagi. Begitu keluar, saya langsung melihatmu. Kalian percaya apa yang kalian katakan? Angkat kursi sampai harus buka baju? Suara di tangga semuanya saya dengar. Melakukan hal yang memalukan seperti ini. Tianqua, kenapa memukul Xiao Shui? Semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan? Seperti apa? Lihat wajah kalian berdua. Rambut acak-acakan, Berkeringat, bersembunyi di tangga seperti pencuri. Liu Shu, jelaskan, apa aku harus lihat kalian berpelukan baru bisa percaya? kamu ngomong apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Hanya angkat kursi, capek di tangga. Tianquo, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu tentang aku? Fantastis, Kia Ying. Sayang, benar-benar seru banget. Kapan-kapan kita kesini lagi ya? Tadi di tangga itu mereka. Kalian di tangga ya? Suara ini, kok mirip banget sama yang tadi aku dengar. Apa benar aku salah sangka? Mas, Om, kami nggak ngelakuin apa-apa, cuma ngobrol di sini, takut ada yang lihat. Kami langsung pergi sekarang, langsung pergi. Chu Tianquo. Kamu curiga kita di tangga ngelakuin itu? Aku istri kamu setahun. Di hati kamu, aku dianggap nggak tahu malu? Dasar brengsek. Kita dua keluarga sahabat diket. Apa bapak kamu ngajarin kamu buat nggak cek masalahnya terus langsung mukul istri? Apa kata Xiao Shua? Apa salahnya? Kenapa kamu Cerai. Tuh. Chu Tianquo, aku ingin bercerai. Aku tidak tahan dihina seperti ini. Lihatlah. Lihat apa yang kamu lakukan ke Xiao Sui. Aku mau bantu dia pindahkan kursi rusak. Sampai berkeringat. Tapi kamu berpikir yang kotor begitu. Chu Tianqua. Kamu masih manusia nggak sih? Masih punya hati atau enggak? Sue R. Maaf, aku datang untuk mengantarkan ini. Kamu pergi terburu-buru. Ketinggalan di rumah. Aku nggak butuh, bawa kembali. Sekarang aku difitnah seperti ini, nanti orang-orang di perusahaan bakal melihatku gimana? Sepasang sepatu ini. Ini kamu. Sepasang sepatu ini. Ini kamu, Paman Liu. Sepatu kulit ini asalnya dari mana sih? Sepatu ini dari seorang teman saya. Maaf, Om. Saya benar-benar nggak sengaja. Kaki saya terpeleset tadi. Kamu jalan gimana? Ceroboh banget. Kamu tahu sepatu apa? Sepatu ini dipesan dari Italia, dibuat oleh ahlinya. Bahan kulit terbaik, dijahit tangan satu persatu, unik di dunia. Kamu tahu betapa? Pertama kali dipakai keluar, rusak gara-gara. Jadi, Pak, bagaimana menurut Anda? Ini harus ganti rugi, kami bayar kok. Pak. 500 ribu, c'est Yaganti. 50 juta, kurang 1 rupiah pun nggak bisa. 50 juta. Camus. Kamu bercanda, cuma injak sekali. Kamu mau 500 ribu. Kamu rampok uang, kita cuma cari sensasi main game di tangga. Meski, Meski gak saling kenal, kamu gak boleh manipulasi. ada juga yang kerja kayak kamu, enggak? Jangan ribut lagi. Ini kesalahpahaman. Kita kerja di gedung yang sama, tiap hari ketemu. Gak perlu bikin situasi tegang. Kamu gak usah ganti, cuma goresan kecil, sampai rumah tinggal dilap kain, beres. Kalian cepat pergi. Ya benar, benar. Lihat, kalian nggak sengaja. Kerugian ini aku tanggung, kalian pergi. Jadi selama ini, Calian perdu à berce concol bua nakut nakutin akuya, le sec et sil begini, manamankin arganya 500 juta. aku mau panggil polisi. Telepon dan laporin karena ngerjain pacarku. Jangan halangi hari ini, harus kasih mereka pelajaran pantas. Biar si Om tahu. Kami anak muda juga nggak gampang diremehkan. Katakan padaku itu perusahaan apa? Lihat besok, masih bisa kerja di sini nggak? Mas, maaf hari ini.
Dia habis minum, mabuk. Nanti aku traktir mak. Oh, oke. Kartu ID-nya sudah aku dapat. Aku harus lembur kerja. Kamu antar Pak Liu pulang. Oke. Sudah malam, waktunya tidur. Pulang saja. Pak Liu. Kalau nanti malam datang ke rumah, kasih tahu dulu ya. Kita bisa minum bareng. Kamu ngomong apa sih? Malam ini aku sama sekali nggak ke rumahmu. Kalau kamu nggak mau bicara jujur, aku sendiri yang akan masuk rumahmu untuk cari bukti. Tianqua, kenapa masih di sini? Pak Liu, saya teringat ada urusan manajemen di perusahaan yang belum pasti keputusannya. Saya minta pendapat Anda. Anda sudah bertahun-tahun mengurus perusahaan dengan ayah saya. Pengalaman Anda jauh lebih banyak. Sudah dibilang Suruh Anda siap-siap menghilangkan bukti ya. Duduk dulu, saya buatkan teh untuk Anda. Bulu kucing, warna dan teksturnya. Kenapa bisa mirip sekali dengan kucing saya di rumah? Cerita saja. Apa bagian perusahaan yang bikin Anda... Urusan kantor nanti saja kita bahas. Om Liu, kapan mulai pelihara kucing? Aku ingat dulu Om gak suka. Sama hewan-hewan kecil begini. Siapa bilang aku pelihara? Baru-baru ini di bawah apartemen ada kucing liar hitam. Kadang ada yang nekat. Ikut masuk. Keri-keri makan sedikit. Ayahmu pergi terlalu cepat. Ngurusin kucing liar jadi pelarian rasa sepi. Liu Shixin, kamu bilang kucing liar di bawah semua berwarna hitam. Tidak ada warna lain. Betul, yang berkeliaran di bawah hanya kucing liar hitam. Tidak ada warna lain. Lihat jejak itu. Itu bekas gelas air jatuh beberapa hari lalu oleh seekor kucing hitam, susah dibersihkan. Tapi kucing hitam itu... Dia suka datang ke sini untuk cari makan. Mungkin kucing peliharaan. Memang suka mencuri makanan. Langitnya luas. Paman Liu juga orang biasa. Kadang ada kebutuhan khusus juga. Hari itu orangnya pergi buru-buru, lupa bawa. Paman Liu, aku ingat urusan mendesak di rumah. Aku pulang duluan ya. Swear. Kenapa beli pakaian dalam ini? Aduh, ketahuan. Kamu pengen punya bayi? Ini bisa bikin suasana lebih romantis. Ada 7 warna. Aku ganti warna tiap hari, siapa tahu kita... Kamu memang selalu paling perhatian, swear. Cuma kurang yang warna biru. Kamu curang, Bai Sue. Kamu memang melakukan sesuatu yang mengecewakanku. Malam larut, kenapa belum tidur? Terakhir aku lihat, kamu beli satu kotak pakaian dalam. Di dalamnya ada satu yang berwarna. Kenapa tidak pernah aku lihat kamu memakai? Oh, yang itu ya? Sebelum mandi kemarin, aku coba pakai, tapi rendahnya tersangkut dan robek sedikit, jadi aku buang. Kamu masih berbohong. Jangan salahkan aku kalau aku membongkar semuanya. Ada apa? Tidak ada, hanya ingin tanya-tanya saja. Sayang sekali, warna cocok sama kamu. Swear. Sebelumnya kamu bilang, mau beli apartemen dekat kantor, kan? Kenapa tiba-tiba bahas ini? Jangan-jangan. Betul sekali. Aku sudah pilih satu. Dan sudah kubelikan untukmu. Suamiku. Seriusan? Kamu baik banget. Aku udah kasih kalian kesempatan. Jangan bikin aku kecewa ya. Mas, kamu benar-benar baik sama aku. Apartemennya 5 menit jalan kaki ke kantor. Jadi siang aku bisa... Asal kamu suka aja. Oh iya, besok dinas keluar kota. Butuh 3 atau 4 hari Kenapa tiba-tiba harus dinas? Nggak pernah bilang. keputusan mendadak, klien besar. Harus aku sendiri yang pergi. Gak rela aku pergi ya? Tentu aja nggak rela. Kamu nggak di rumah, sendirian nggak seru. Udah waktunya, aku harus ke bandara. Kamu balik kerja aja ya? Untung aja aku udah siapin alat makan otomatis di apartemen baru. Kali ini,
Aku lihat kalian mau sembunyi kemana. Dia sudah pergi. Sekarang datanglah, aku tunggu di rumah. Ternyata ada orang. Ternyata ada orang. Bai Sui, tunggu saja aku. Kue yang dia suka, ku beli di jalan, untuk darurat. Kalau dia tiba-tiba balik, setidaknya ada alasan. Memang kamu pikirannya cermat. Pakaian ini disiapkan khusus buat aku ya. Selain kamu, siapa lagi? Selama ini, Kamu harus benar-benar mengganti waktu denganku. Tidak masalah. Apakah benda itu ada kamera? ada, katanya bisa pantau langsung sisi kebal. Tetap hati-hati saja. Ada apa? Apakah mereka sudah tahu? Kenapa begitu hati-hati? Bukankah dia sudah pergi tugas luar? Berhati-hati itu tidak pernah Kamu yakin dia sudah... Aku sendiri mengantar dia naik mobil, melihat mobilnya pergi. Kalau begitu kita mulai, sayang. Bai Sui, berani sekali kau mengkhianatiku. Tianqua. Bukankah kamu pergi tugas luar? Kenapa tiba-tiba kembali? Suamiku, kenapa kamu kembali? Bukannya bilang mau dinas keluar kota? Paman Liu, kenapa kamu ada di sini? Di rumah aja, datang ke sini buat apa? Lalu, kenapa jaket ditaruh di alat makan otomatis Xiao Bao? Pas baru masuk tadi terlalu panas, jadi langsung taruh aja. Legipula. Kalian pindah ke apartemen baru, pikir-pikir mau datang lihat apa ada yang butuh bantuan. Saya ini senior, peduli sama junior bukannya semestinya ya? Sayang, dengar kata-kata Om Liu ini, hangat banget kan? Kenapa masuk pasang muka begitu? Seolah dia salah apa. Dia kan cuma niat baik, mau tanya soal rumah kita. Butuh diperbaiki, diganti. Tapi kamu malah kayak menginterogasi tahanan. Aku tanya satu kali saja nggak boleh? Kamu bukan bertanya biasa. Tatapanmu, kayak aku sama Om Liu punya rahasia di dalam kamar, ngelakuin sesuatu yang gak patut. Aku tanya satu saja tidak boleh. Tanya satu, lihat tatapanmu. Aku dan Paman Liu sembuh. Hal-hal memalukan. Aku menikah denganmu, Chu Tianquo. Kamu tahu aku seperti apa? Kenapa kamu meragukanku? Kalau tersebar, bagaimana hidupku? Di mana taruh wajah? Tianqua. Aku mengerti. Belakangan ini tekanan, suasana hati buruk, mudah berpikir macam-macam. Tapi pikir, aku sahabat ayahmu semasa hidup. Xiao Sui adalah istrimu. Mana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Maaf, Paman Liu. Aku terlalu sensitif. Banyak urusan di kantor, pikiranku kacau. Bagus kalau kamu tahu. Jangan curiga sama aku lagi. Aku merasa tidak nyaman di hati. Halo. Baik, aku tahu. Aku akan ke sana sebentar. Ada urusan mendesak di kantor, aku harus pergi. Apa yang terjadi? Xiao Bao biasanya dingin. Selain aku dan Bai Sui, ia selalu menjauh dari orang asing. Belum pernah melihat Xiao Bao dekat dengan orang lain. Apa mungkin?
Paman Liu, kenapa Xiao Bao begitu akrab denganmu? Biasanya dia tidak seperti ini. Oh, itu ya. Saya pergi memensing, badan bau ikan. Kucing mencium bau ikan akan mendekat. Apa aneh dari itu? Kecil. Ayo sini, jangan ribut. Kamu pergi memancing di mana? Di waduk barat kota. Pagi kosong, janjian dengan teman lama, memancing. Nggak dapat ikan, cuma buang waktu. Pas pulang, sekalian lewat tempat kalian, mampir saja. Dari waduk barat kota, pulang lewat sini. Reservoir di barat, rumah di timur. Arah ini nggak benar? Taku kakao. Salah ngomong. Udah tua, nggak bisa bedain arah. Reservoir di sisi timur. Udahlah, nggak dapat satu ikan pun, malah bau amis semua. Kamu ke kantor, cepetan sana. Aku harus pulang. Nggak ganggu kalian berdua lagi deh. Ada urusan di kantor, cepetan sana. Aku harus pulang. Nggak ganggu kalian berdua lagi deh. Langit, kamu kerja keras, tapi jangan memaksakan diri. Kalau ada masalah, beritahu Om biar bantu. Dan perlakukan Xiao Sui dengan baik ya. Dia udah nikah sama kamu, nggak mudah buat dia. Sayang, jangan terlalu banyak berpikir. Pak Liu hanya datang untuk jalan, jangan curiga terus-terusan. Mau memancing di waduk sisi timur. Kamu percaya? Kenapa tidak percaya? Sudah pensiun, tidak kerja, Dia bilang memancing pagi-pagi, memancing sepanjang pagi, seharusnya ada bau keringat atau bau ikan. Coba cium, ada bau itu nggak di tubuhnya? Chu Tianquo, kapan selesai? Dia sudah pergi, kenapa dipikirin? Kamu mau bikin aku stres sampai mati dulu, baru puas? Bersambung. Tianquo. Apa yang kamu lakukan? Masuk nggak ketok pintu dulu ya? Kaget banget tahu nggak? Aku tanya sama kamu. Di tempat sampah itu. Dari mana asalnya? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Ikut aku keluar, lihat ini. Apa ini? Kamu kasih tahu aku, apa ini? Aduh, Chu Tianquo, kamu bodoh? Ini apa? Bilang. Lihat ini, lihat baik-baik. Coba baca tulisannya, kasih tahu aku. Sarung tangan ayam goreng. Ini ayam goreng baru aku beli. Kamu bilang lagi dinas keluar kota, aku pikir kamu nggak ada, jadi aku makan sembarang. Lihat baik-baik. Ini bukan apa-apa. Chu Tianquo, kamu tidak waras? Sarung tangan goreng ayam kamu pikir begitu? Chu Tianquo, bilang ke aku. Sebenarnya kamu mau apa? Sarung tangan biasa bisa dianggap begitu. Apa kamu setiap hari mikirin ini? Beli ayam goreng, kamu bisa bikin cerita perselingkuhan. Di matamu, aku serendah, ya? Aku salah lihat. Kamu salah lihat, nuduh aku? Waktu ada Paman Liu, kamu sok gak enak. Tanya kenapa ada di sini. Tanya si Xiao Bao, kenapa dekat Sam? Apa kamu tahu betapa sakit hati Om Liu saat pulang? Sekarang dia pergi, kamu ngorek sampah, nemu sarung tangan. Tianquo. Sebenarnya kamu mau apa? Apa kamu harus benar-benar memaksa aku, baru kamu puas? Swear, maaf ya. Aku benar-benar salah paham. Tadi aku terlalu gegabah, gak lihat dengan jelas. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Bukannya kamu gak percaya sama aku? Baiklah. Aku akan tunjukkan, aku akan buktikan apakah aku bohong atau enggak. Lihat, buka mata, lihat baik. Waktu pulang, aku selesai makan, beres-beres, dan belum cuci piring. Swear. Saya benar-benar. Aku sensitif, lain kali tidak begitu. Kamu bilang tidak akan begitu lagi, tapi selalu mengulanginya. Di tangga, kamu tampar aku tahan. Lalu Liu Om datang ke rumah, sikapmu sinis, aku tahan. Cuma sarung tangan, kamu bisa salah paham. Chu Tianquo, aku juga manusia, aku juga punya hati, aku juga merasa sakit.
Kamu mau aku tahan sampai kapan? Bai Sue, ponselmu. Kamu sudah lihat? Kamu lihat apa? Riwayat pesan antar? Aku salah paham sama kamu. Maaf, hari ini aku keterlaluan. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Sudah malam. Malam ini aku nggak pergi, tidur di sini. Besok aku balik ke kantor, urus tugasnya. Nanti aku telepon mereka. Kamu nggak marah? Marah buat apa? Memang aku salah lihat, salah nuduh kamu. Aku nggak bisa marah lagi. Aku merasa nggak enak. Kerjaan bikin stres, aku jadi curigaan, bikin kamu nggak nyaman. Udah, jangan nangis lagi, ya. Kalau nangis terus nanti matamu bengkak. Besok pagi bahan candaan kantor. Terus tadi kamu? Tadi apa itu? Kaget karena sarung tangan ayam gorengmu. Sempat kupikir menangkap sesuatu. Sudah, kamu mandi saja. Aku bereskan ruang tamu. Jadi kalian sudah lama bersama, ya? Bai Sue, Liu Shixin, kali ini kalian tak bisa mengelak lagi. Ayo. Xian Kuo. Bisnis perusahaan kalian tahun ini lumayan bagus. Berkat dukungan para senior. Lumayan. Ayo. Xian Kuo. Bisnis perusahaan kamu tahun ini bagus ya. Berkat doa dari para senior. Lumayan. Shouk Sujimana. Kerjanya gimana? Baik-baik aja, cuma akhir tahun agak sibuk sedikit. Langilua. AY. Saya hormat satu gelas untuk tahun ini kamu sudah bekerja, perusahaan dikelola dengan baik. Paman Liu, terlalu sopan, itu sudah seharusnya. Langit luas. Kalian sudah menikah lama. Kapan mau punya anak? Tidak terburu-buru, biarkan mengalir alami. Kenapa nggak buru-buru? Aku udah setua ini, loh. Nunggu buat gendong Tian Kuo kecil. Kamu harus cepetannya. Pak Liu. Iya. Memang anak perempuan lebih perhatian. Pak Liu. Baik. Memang anak perempuan lebih teletai. Xiao Sue, kamu sudah siapkan video ucapan selamat? Cepat putar, biar orang lihat. Iya. Aku hampir lupa. Aku edit video. Selamat tahun baru semuanya. Xiao Sue, kamu perhatian sekali. Hasilnya benar-benar bagus. Cepat, dia segera kembali. Taku Tapa. Bukannya dia sedang dinas luar kota? Ini ada apa? Bukan aku yang menaruhnya. Ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukankah itu Xiao Suedan? Bukankah itu Xiao Suedan? Bukan seperti yang kalian lihat. Videonya palsu. Orang dalam video ini. Itu Xiao Sue dan Liu Dage. Ya ampun, Liu Dage dan Bai Sue melakukan ini? Ini benar-benar Tianquo Perkial Padaku video itu palsu. Ada yang menjebak aku.
Semua, dengarkan aku. Video ini palsu. Sekarang teknologi AI sangat maju, video apapun bisa dibuat. Seseorang menggunakan AI mengganti wajah untuk menjebak aku dan Xiao Sui. AI ganti wajah? Iya, wajah diganti ke tubuh orang lain. Sekarang di internet, itu sudah umum. Kalian nggak nonton berita ya? Sepertinya ada teknologi semacam itu. Pasti ada yang iri hubungan baik keluarga Chu dan Liu. Sengaja bikin keributan saat makan malam tahun baru, biar keluarga Tian Kuo. Gimana? Pak Liu, tanya saya? Iya, tanya kamu. Kamu paling tahu soal ini. Teknologi AI ini luar biasa banget, persis seperti nyata. Teknologi AI ini luar biasa banget, persis seperti nyata. Iya, benar. Karena Abang Liu tadi bicara. Aku benar-benar Sudah, ini lagi tahun baru. Jangan gara-gara ini ngerusak suasana. Duduk, lanjut makan. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi dengan Tian Kuo? Paman Liu. Video ini bukan buatan AI. Hah? Kamu bilang apa? Aku bilang, video ini asli. Bukan wajah yang diganti AI. Ini aku sendiri yang nemu di ponsel Bai Sui. Apa maksudmu, Tian Kuo? Titian ko omong APA? Tianqua, kamu mabuk, tahan baru malah begini. Aku nggak mabuk atau bercanda. Video ini diambil saat makan malam tadi, pas Bai Sui nggak sadar, aku pakai ponselnya buat mirroring. Di ponselnya nggak cuma video ini. Ada lebih dari 30 foto, jangka waktunya sampai 1 bulan. Astaga. Jadi mereka beneran. Chu Tiankuo, kamu menjebak aku. Kamu sengaja membuat aku malu saat makan malam keluarga. Bersambung. Chu Tianqua, aku pemanmu, sahabat ayahmu. Kamu gunakan AI palsu menjebakku dan istrimu. Aku tidak memalsukan apa. Kamu tidak memalsukan? Dari mana video itu? Kamu bilang itu dari ponsel Xiao Sui. Pasti kamu mengutak-atik ponselnya sebelumnya. Kamu yang mengganti video itu. Apa yang terjadi? Iya, coba jelaskan. Kalian belum tahu? Tian Kuo akhir-akhir ini curiga Xiao Sui berselingkuh. Terakhir di tangga kantor. Dia melihat Xiao Sui dan aku keluar dari tangga, yakin kita ada sesuatu, sampai memukul Xiao Sui. Memukul istri, Tian Kuo. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Dia curiga padaku, memeriksa ponselku, pasang kamera di rumah. Kalau aku bicara lebih banyak dengan rekan kerja laki-laki, dia langsung interogasi. Dia tidak membiarkan pamanku. Saat bertamu ke rumahnya, dia banyak tanya. Seakan aku dan istrinya ada sesuatu tak terjelaskan. Tian Kuo, ini sudah terlalu parah. Ayahmu pergi lebih awal. Liu Shu mengajarkanmu menjadi orang baik, tapi kamu curiga. Tian Kuo, ayahmu pergi lebih awal, kamu kurang rasa aman, tapi nggak bisa seperti ini. Kamu curigai Xiao Sui, curigai aku, sekarang malah pakai AI bikin fitnah ke kami. Coba tanya orang lain, apa ada orang seperti ini? Pak Lu. Aku tidak menyalahkan Tian, dia melakukan ini karena mencintai. Xiao Sui, kamu terlalu baik hati. Xiao Sui benar-benar menantu yang langka. Tian Kuo, cepat minta maaf ke Kak Liu dan Xiao Sui. Aktingnya benar-benar bagus. Kamu bilang apa? Masuklah. Halo semuanya. Namaku Fangte. Pakaku Kiaying. Kalian datang buat apa? Mereka berdua. Adalah saksi. Saksi? Saksi Soul APA? Soal kamu dan Bai Sui. Apakah ada hubungan diam-diam atau tidak? Bulan lalu di tangga perusahaan Bai, kita berdua. Urus sedikit urusan pribadi. Ya ampun, aku kan bicara jujur. Saat keluar dari tangga, kita melihat 3 orang berdiri di lorong. Kala itu, abang ini. Wajahnya benar-benar si cantik menutupi wajah, si paman memarahi abang. Lalu apa? Lalu apa? Lalu kita pergi saja. Sebelum pergi, wanita itu ngomong sesuatu. Serait. Waktu aku bilang ke pacarku kenapa mereka berantem di tangga. Berantem di tangga ini buktikan APA? Santai, masih ada lagi. Ponsel Bai Sui, screenshot percakapan. Obrolan di WeChat, aku bersama dia, lebih lembut dibandingkan Tian Kuo. Dia tahu menyayangiku, beda dengan Chu Tian Kuo yang cuma kerja sepanjang hari ini aku pergi ke rumahnya. Dia masak, juga beli sesuatu. Siapa dia? Paman Liu. Apa menurut? Ngomong kosong. Tangkapan layar itu juga. Fang Te. Coba kamu bilang lagi, hari itu di tangga. Apa yang kalian lihat sebelum kami masuk? Kami mendengar suara di atas, mengira itu pasangan lain dan tidak terlalu peduli. Iya. Aku juga. Saat keluar, pria itu naik dari lantai bawah, wajahnya kelihatan kesal. Denga suara APA yang kamu dengar? Kalian bisa jadi PAK. Jangan terburu-buru, belum selesai bicara. Hari pacar saya menginjak sepatumu, kamu minta ganti 500 juta. Sepatu warna coklat tua, pesanan khusus dari Italia. Cuma ada 1 pasang di kamu bilang. Hari ini pertama kali dipakai.
Kami pulang dan merasa aneh. Sepatu itu pernah kita lihat sebelumnya, teringat? Pernah satu kali di parkiran. Kami lihat wanita naik mobil. Orang yang menyetir pakai sepatu yang sama dengan sepatumu. Aku bilang ke pacarku, sepatu itu bagus. Jadi kami ingatnya sangat jelas. Begitu maksudnya. Mereka berdua memang sudah Ya ampun. Kalian semua memfitnah aku. Berapa uang kalian terima dari PAK tua. Aku tidak terima uang. Hari itu di tangga, kalian berdua bermasalah, hampir saja kami disalahkan. Hari ini bisa dijelaskan, jelaskan saja. Soal sepatu itu, Kami benar-benar tidak. rekaman CCTV di tempat parkir. Kalau nggak percaya, cek Liu Shixen. Ini. Sebenarnya ada apa ini? Chu Tiankuo, Kamu menjebakku. kamu sengaja belikan apartemen, sengaja bilang dinas luar, pasang kamera, ambil foto dari, kamu sudah atur ini untuk aku. Aku nggak jebak kamu. Kamu mau ngaku nggak? Aku sudah kasih kamu kesempatan. Waktu itu di rumah. Yang itu. Kamu bohong bilang itu sarung tangan. Foto di HP kamu. Kamu pikir aku nggak lihat? Aku pura-pura nggak tahu apa-apa. Kamu nginap semalam. Kamu pikir aku sudah maafin kamu, iya kan? Aku hanya sedang menunggu. Menunggu momen yang tepat supaya semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Chu Tiankuo, aku adalah orang yang lebih tua darimu. Kamu juga tahu aku lebih tua darimu. Ayahku meninggal lebih awal. Kamu telah mengajariku banyak hal. Aku menjadikanmu contoh, orang terdekatku. Dan hasilnya? Kamu tidur dengan istriku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini malam tahun baru Imlek. Seharusnya tidak bicara. Aku tidak bisa tahan lagi. Semua bukti ada, catatan obrolan. Foto dan saksi. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Tiankuo, kami salah paham. Kakak Liu. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Tidak malu. Benar-benar memalukan. Perjanjian cerai akan dibawa pengacara. Urusan perusahaan, Paman Liu juga tidak perlu urus lagi. Pang Te, kalian juga boleh pergi. Chu Tianku, kembali ke sini. Tianku. Paman mohon padamu. Maafkan paman kali ini. Aku tidak bisa tanpa perusahaan ini. Bukan hanya perusahaan, harus bicara soal perceraian. Tianku. Paman benar-benar tahu dia salah. Paman akan berlutut jika perlu. Kakak Liu, jangan seperti ini. Sekarang berlutut nggak ada gunanya. Mulai hari ini, aku nggak punya paman seperti kamu. Ayahku juga nggak punya saudara seperti kamu. Bai Sui. Besok kita ke kantor catatan sipil untuk cerai. Aku nggak mau cerai. Aku sudah punya bukti perselingkuhanmu. Pengadilan akan memutuskan kita bercerai. Chu Tiankuo, jangan harap. Aku baru menikah 1 tahun, langsung cerai. Ibu, akhirnya kamu datang. Chu Tianqua. Kalau kamu mau cerai, silakan bagikan setengah aset untuk putriku. Dia selingkuh, bagi aset keluarga dengannya. Mimpi. Kalau begitu jangan harap kamu bisa. Chu Tianqua. Kalau aku hamil, bagaimana? Hamil? Xiaoxue kamu hamil. Bu. Aku awalnya mau bilang setelah tahun baru. Sangat bagus. Bu mau jadi nenek sekarang. Chu Tianquo, dengar tidak? Anak saya hamil anak keluarga kalian. Kamu masih mau cerai? Anak ini punya siapa? Sekarang hamil? Maksud kalian apa? Tidak ada maksud apa-apa. Cuma mau tanya saja. Tentu saja anaknya Tianquo. Siapa lagi punya siapa? Benarkah? Baik, kalau begitu kita tes DNA. Tes DNA? Kenapa tes DNA? Curiga putriku? Bukan curiga, memastikan. Tidak bisa, putriku hamil, tes DNA bisa membahayakan bayinya. Sekarang teknologi medis maju. Ambil cairan ketuban untuk tes. Tapi kalau risiko bayi, aku tidak. Kalau begitu tunggu lahir baru Chu Tianquo, kamu manusia? Anak belum lahir, sudah mau tes DNA. Aku mengandung anakmu, dan kamu perlakukan aku seperti ini. Kalau nggak mau, bilang langsung. Jangan lampiaskan ke anak. Chu Tianquo, kalau putriku kenapa-kenapa, aku nggak akan biarkan kamu. Jangan ribet lagi. Aku nggak mau hidup lagi. Sayang, jangan bikin mama takut. Kamu nggak boleh nekat. Ma, aku nggak mau hidup. Dia nggak percaya. Apa gunanya hidup?
Anak ini lahir nggak punya ayah. Mending kita mati bareng-bareng. Jangan ngomong sembarangan, ibu akan bantu kamu. Xiao Sui, jangan gegabah. Bicara sopan, jangan lakukan hal bodoh. Di sini bukan gedung tinggi, jatuh juga nggak akan mati. Kalau sampai mati, itu urusanmu sendiri. Chu Tiankuo, apakah kamu mengakui anak ini atau tidak? Kalau kamu nggak mengakui Kita cerai saja. anak ini anakmu, harus bayar biaya pengasuhan. Hukum jelas, setelah cerai anak diasuh olehku. Harus bayar tiap bulan untuk 18 tahun. Betul. Aturan hukum yang menentu, nggak bisa menghindar, harus bayar. Jadi, kamu mau tukar anak dengan uang? Chu Tiankuo, omong kosong. Aku berjuang demi anak. Mau dia lahir tanpa ayah? Dan nggak mau bayar lagi? Itu nggak akan terjadi. Langgit Lewis. Anak-anak itu tak bersalah. Kesalahan orang dewasa, anak tidak salah. Kamu juga pantas bicara begitu? Baik. Apa yang kamu bilang? Aku bilang baik. Tidak jadi cerai. Hmm. Kamu hamil, lahirkan saja. Tunggu anak lahir, kita tes DNA. Kalau benar anakku, aku terima. Uang nafkah akan aku berikan penuh padamu. Tunggu anak lahir, kita tes DNA. Kalau benar anakku, aku terima. Uang nafkah akan aku berikan penuh padamu. Tapi Snow White, kasih tahu. Anak ini benar anakku, kita hidup baik-baik. Kalau bukan, Kamu tidak akan dapat uang, dan harus pergi tangan. Kenapa kamu bicara? Hukum menyatakan, jika istri melahirkan anak dari orang lain, suami tidak wajib membesarkan anak itu. Aku nggak cuma mau bikin dia keluar tanpa apa-apa, aku juga mau tuntut dia atas bigami dan penipuan. Bukannya kamu bilang anak itu anakku? Kalau gitu, lahirin aja. Aku bisa nunggu. Oh iya. Rumah milikku sebelum nikah. Besok aku bakal ganti kunci. Kalau kamu mau tinggal di rumah ibumu aja. Itu. Sudah malam. Kami duluan ya, Ireke. Ada urusan di rumah. Harus cepat pulang. Bang Liu. Bu quand Max Sudcu m'en critique. Tapi ini nggak pantas. Betul sekali. Usiamu sudah segini. kakap, semuanya pergi. Ayo pergi Jean Gudia. Sial benar, tahun baru malah ketemu masalah kayak gini. Ini semua ulahmu. Aku. Aku sendirian yang melakukannya. Kalau bukan karena kamu menggoda aku, Dengge ya, ini. Aku dipecat dari perusahaan. Aku tidak akan biarkan Aku yang menggoda kamu. Liu Shixing, masih punya. Kamu kirim pesan dulu, kasih aku hadiah. Lu Shirshin. Jangan asal ngomong. Anakku sangat bersih, kamu tua nggak tahu malu? sangat bersih. Sangat bersih berguling di tempat tidur. Liu Shixing, coba ngomong sembarangan lagi. Aku ngomong sembarangan. Gimana foto-foto bisa tersebar? Bukan dari HP kamu? Aku juga nggak tahu dia gimana dapetnya. Nggak tahu. HP kamu nggak dikunci? Dia ambil pas aku tidur. Kenapa tidak dihapus? Simpan buat tahan baru? Sekarang kamu nyalahin dia, kalau nggak ngelakuin itu, mana ada fotonya? Kamu. Kenapa saya? Kenapa? Saya Liu Shixing. kalau sesuatu terjadi pada anak putri saya, aku nggak diam. Anak. Belum tahu anak siapa? Kamu ngomong apa? Aku bilang, anak ini, anakku atau bukan, belum pas. Kamu tuh begitu flamboyan. Siapa tahu kau di luar sana punya orang lain. Xiao Sui, jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Liu Shixin. Ingat ini dari aku. Suatu hari nanti kau pasti akan menyesal. Halo, Kak Zhang. Ini Chu Tiankuo. Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Bantu aku ikuti seseorang. Cari tahu siapa saja yang dia temui. Dan kemana dia? Semakin cepat semakin baik, istri saya Bai Sui dan Liu Shixin. Awasi mereka dengan ketat, kalau bisa ambil gambar saat mereka bertemu, rekaman suara juga lebih baik. Anak bukan anak saya. Tapi hanya foto saja tidak cukup, harus ada bukti kuat. Bai Sui, tunggu saja. Hari ini saya panggil semua, karena ada hal yang ingin saya umumkan. Ada apa? Kok secepat ini?
Rapat pemegang saham berlangsung awal tahun. Mulai hari ini, Liu Shixin tidak lagi menjabat posisi apapun di perusahaan. Saham yang dia miliki telah diambil alih perusahaan. Chu Tianqua, APA maksudmu? Maksudku, kamu dipecat. Atas dasar apa? Perusahaan ini saya bangun bersama ayahmu dari nol, kamu tidak berhak seenaknya mengambilnya. Perusahaan ini kamu bangun. Tapi 10 tahun lalu, kamu memindahkan sahammu ke nama saya. Sekarang, saya adalah pemilik resmi dan pemegang saham mayoritas. Saya punya hak untuk membuat keputusan ini. Tianqua, kalian berdua kenapa bertengkar? Ini urusan pribadi, tidak terkait perusahaan. Tidak akan mempengaruhi operasi perusahaan. Tolong kalian tenang saja. Chu Tianquo, kamu tidak bisa memperlakukan aku begini. Aku saudara ayahmu. Kalau ayahmu melihat dari sana, apa dia tega memperlakukan aku? Kemarin aku jelaskan jelas. Aku tidak punya paman sepertimu, dan ayahku juga tidak punya saudara sepertimu. Semua, urusan perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Rapat selesai. Untuk apa kamu mencariku? Anak. Sebenarnya punya siapa? Punya kamu. Apa? Aku bilang, anak ini punya kamu. Waktu itu, aku dan Chu Tianquo nggak serumah. Dia sendiri bahkan. Kamu. Kenapa nggak bilang dari awal? Cepat bilang kamu bisa apa? Suruh dia tes DNA atau langsung konfrontasi dengannya? Shixin, aku hanya punya kamu. Jangan tinggalkan aku. Dia usir aku dari perusahaan, saham semuanya diambil kembali. Sekarang nggak punya apa-apa. Cari cara buat ambil Barang miliknya seharusnya ada. kenal banyak pemegang saham di perusahaan. Ada yang bantu. Kita pindahkan uang perusahaan ke tempat tak terlacak. Selesaikan? Kamu gila, melanggar hukum. Melanggar hukum? Dia mengusirku. Mengusirku tanpa harta Shixin, aku mengandung anakmu. Tahu? Kamu tidak berpikir, Pikirkan anak kita. Ambil uangnya lalu pergi jauh, dia tak akan menemukan kita. Yakin anak itu milikku? Aku yakin. Jika ragu, tunggu lahir, tes darah. Baiklah. Aku setuju. Kita sudah lama kenal. Aku datang untuk minta bantuan dari kalian. Ada apa? Aku alihin dana operasional perusahaan itu. Dialihin kemana? Ke rekening pribadiku. Kalian gak rugi. Kalau berhasil, dapat 2 juta. Bang Liu. Ini melanggar hukum. Hukum apa? Perusahaan ini aku yang... Itu si Chu Tianquo. Aku gak biarin bawa semua duitnya. 3 juta masing-masing. Oke, aku ikut. Saya juga ikut. Ayo bersulang. Kalau berhasil, kita jadi satu tim, ya. Saya mau alihkan dana operasional perusahaan. Dialihkan. Kemana? Ke rekening pribadi saya. Pasti dapat bagian juga. Kalau berhasil, masing-masing dapat 3 juta. Bos Chu dapat fotonya. Mereka membahas pemindahan dana perusahaan. Rekaman dan foto sudah aku kirimkan padamu. Aku mau memindahkan dana operasional perusahaan itu. Pindahkan ke rekening pribadiku. Setelah selesai, Masing-masing 3 juta. Liu Shixin. Kamu benar-benar pantang menyerah ya. Halo, pengacara Wang. Ada hal ku minta bantuanmu. Ya, tentang Liu Shixin dan Bai Sui. Aku punya bukti baru. Mereka akan memindahkan aset perusahaan. Bai Sui, Liu Shixin. Kali ini kalian tidak bisa kabur. Kenapa kamu datang? Rindu kamu. Pikir makan malam keluarga itu, sedih di hati. Dulu ibumu marahin aku. Kamu nggak belain aku sama sekali. kamu kan tahu gimana ibuku. Mulutnya keras tapi hatinya lembut. Akan nyenengin dia lagi. Shixin. Gimana soal itu? Apa? Soal alihin aset itu loh. Hampir selesai. Pak Li sama Pak Wang udah setuju, tinggal eksekusi. Benar-benar. Bisa transfer berapa?
Di rekening perusahaan ada dana cair lebih dari transfer semua. 20 juta lebih? Shisin, kamu hebat. Tentu saja, jangan lupa, aku ini siapa. Begitu uang diterima, kita pergi. Kita ke luar negeri, tidak akan ditemukan. Tiket pesawat sudah aku. Kamu harus bawa aku juga. Kalau bukan kamu, siapa? Di perutmu Shisin, kamu yang terbaik. Ayo pergi. Masuk rumah. Pergi lagi. Wah, benar-benar tidak sabar. Halo, Bibi Bai. Ini aku, Chu Tianquo. Apakah Anda di rumah? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda tentang Bai Sui. Datanglah ke rumah Liu Shisin, beri saya telepon saat Anda sampai. Halo, Paman Wa, ini Tianquo. Sekarang Anda luang? Ada hal mendesak. Saya minta Anda dengan pemegang saham perusahaan. Pergi ke rumah Liu Shisin. Iya, ini urusan penting. Sampai di sana, hubungi saya ya. Halo, Bibi Zhang, saya Tianquo. Bisakah Anda bantu beritahu kerabat lain, suruh mereka datang ke rumah Liu Shisin? Ya, sekarang juga. Ada hal besar. Bai Sui, Liu Shisin, kali ini aku ingin lihat, apalagi yang bisa kalian katakan. Chu Tianquo. Kenapa panggil kami ke sini? Iya, benar. Pa lagi tahun baru. Ada apa? Kok buru-buru? Tianquo. Ada urusan di kantor. semua. Hari ini saya panggil kalian. Mau aja kalian nonton sebuah drama. Drama? Drama APA? Drama yang dimainkan oleh putri Anda. Chu Tianquo. Apa maksudmu? Tunggu di sini saja. Nanti aku panggil kalian. Kalian semua datang ke sini. Ibu Bai, ikut kemari juga. Ah, Chu Tianquo, apa yang kamu lakukan? Ada APA? Ada masalah APA? Astaga. Itu. Ketemu lagi. Tidak t'as eu malu. Jangan liayong tidak panta. Liu kakak, apa yang kamu lakukan? Chu Tianquo, kamu sengaja ya? Kamu buat putriku malu di depan umum. Aku yang memalukannya, itu dia sendiri lakukan, kenapa salahkan aku? Kamu memang ingin mempermalukannya. Benar, aku memang ingin mempermalukannya. Tidak hanya dia, tapi juga dia. Chu Tianquo, sebenarnya kamu mau apa? Apa yang aku mau? Aku ingin semua orang lihat, kalian itu seperti apa. Kita satu keluarga, aku paman. Kamu pantas, Chu Tianquo, kamu bukan manusia. Aku tidak bisa lihat orang lagi setelah... kamu masih punya muka untuk lihat orang? Chu Tianquo, kamu keterlaluan. Anakku salah, tapi kamu nggak bisa lakukan hal ini. Bagaimana? Cara dia hidup bukan urusanku. Kamu benar-benar nggak punya hati. Karena semuanya sudah tahu, aku nggak akan sembunyikan lagi. Betul. Aku memang punya hubungan dengannya. Bagaimana? Ayo, Kakak Liu, kamu gila? Tidak. aku muak sejak lama. Chu Tianquo, Kamu mau usir aku dari perusahaan? mau ambil sahamku? Amble. Aku tidak perlu. Tidak butuh sama. Tidak butuh. Perusahaan jelekmu itu hebat? Duitnya sudah aku pindah. Lebih dari 20 juta, nggak dapat apa-apa. Sudah dipindahkan. Ayah. Sudah dipindahkan. Dipindahkan ke rekening pribadiku, nggak akan bisa lacak. Kamu kan hebat, mau usir aku dari perusahaan. Oke, gue bawa uangnya, kabur sama Xiao Sui jauh-jauh. Kamu di sini aja, jagain perusahaan rusakmu itu. Kamu kan hebat, mau usir aku dari perusahaan. Oke, gue bawa uangnya, kabur sama Xiao Sui jauh-jauh. Jagain perusahaan rusakmu. Chu Tianquo. Nggak nyangka kan? Kamu tipu kami. Kami juga tipu kamu. Menantu hebat kerja bagus. Tidak tahu malu, kakak Liu. Kamu menjebak keponakanmu. Anak saudara? Dia anggap aku paman, dia mempermalukan aku di depan umum, mengusirku dari perusahaan. Chu Tianquo. Kamu pasti Tak ada uang, tak ada istri. Apalagi kamu punya, Paman Liu? Pikir aku nggak tahu? Maksud kamu apa?
Aku akan memindahkan dana likuid perusahaan ke rekening pribadiku. Tenang, kalian bakal kebagian keuntungan. Kalau berhasil, masing-masing 3 juta. 20 juta lebih masuk ke akun pribadimu, sudah kamu alihkan? Aku sudah membekukan akun perusahaan. Setiap sen yang kamu pindahkan sudah kulihat. Dan kalian berdua, besok ke kantorku. Kita ngobrol. Shershin. Jangan sentuh aku. Semua. Drama sudah selesai. Yang pergi, pergilah. Besok kembali kerja, rapat biasa. Oh ya, Bai Sue. Besok kirim surat cerai. Terserah kamu mau tanda tangan atau enggak. Pokoknya kita akan ketemu di pengadilan. Tian Kuo, jangan pergi. Aku sedang mengandung anakmu. Kamu nggak boleh tinggalkan aku. Anakku, Benar, ini anakmu. Aku bohong sebelumnya, anak Bai Shui. milikmu. kamu bersandar di pelukannya dan bilang anak itu miliknya. Sekarang bilang itu anakku. Kamu pikir aku bodoh? Anak ini memang anakku. Chu Tianqua, Jangon berpura-pura jadi. Diam kau. Tian Kuo, aku salah. Maafkan aku janji menurutimu selamanya. Anak ini tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Kamu jangan tinggalkan kami. Ibu dan anak, ya. Aku sudah cek, ini anak laki-laki. Anak laki-laki keluarga Chu. Jadi, anak ini milik siapa? Omonganmu selalu berubah. Siapa yang percaya? Bai Sue, kamu tahu apa yang paling kusesali? Apa yang paling ku sesali? Memukul di tangga. Setelah tamparan, Aku masih percaya padamu. Aku sudah memberimu kesempatan. Bukan hanya sekali. Tapi setiap kali, kamu membohongiku. Tian Kuo, nggak boleh begini. Di perutku ada anakmu. dia yang menggoda aku. Om Didapu sama dia. Dia yang aktif menggoda aku. Kirim pesan, kasih hadiah, jadi hilaf. Om itu nggak bersalah. Liu Shisin. Omong kosong. Diam. Dasar kamu wanita penggoda. Menggoda Tian Kuo selesai. Sekarang menggoda saya lagi. Kamu bikin malu saya habis-habisan. Tianqua. Kamu urus dia. Saya pergi dulu. Dia kabur. Dia tinggalkan Bai Sue dan kabur sendiri. Chu Tianqua. Ini semua salah kamu. Lihatlah kamu. Lihat apa yang kamu lakukan pada keluarga kami. Tian Kuo, aku mohon padamu. Aku menyadari kesalahan, bantu aku. Anak di dalam perutku. Sungguh anakmu. Xiaoshua era APA, kamu jangan bikin ibu takut ya. Bu, Perutku. sakit sekali. Cepat telepon 119. Ada Ada masalah besar. Tian Kuo. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong aku. Bai Sue, kamu tahu salahmu di mana? Kesalahanmu adalah menganggap aku ini bodoh. Tian Kuo, jangan pergi. Langit luas. Salju kecil. Enak. Sudah tiada, si Liu Shisin yang kejam itu kabur tanpa jejak. Chu Tianquo juga tidak datang. Putriku yang malang. Bu, aku akan jujur tentang semuanya. Tentang anak. Tentang Liu Shisin, soal pergi kemana. Xiao Hila, kalau bilang, selesai sudah. Sekarang ini aku sudah Anak Hailong, suami Hailong, semuanya Hailong. Bu. Liu Shisin mau kabur. Dia pesan tiket malam ini ke luar negeri. Aku nggak bisa biarin dia kabur. Kamu. Dia bikin aku jadi begini. Kenapa dia yang bisa kabur? Kamu kenapa datang ke sini? Aku akan beritahu kamu yang sebenarnya. Anak itu milikmu. Dan dia juga miliknya. Aku tidak tahu anak itu milik siapa. Waktu itu, aku bersama kalian berdua. Saat kamu dinas, aku tiap hari pergi ke rumahnya. Lalu, saat kamu kembali, aku juga pergi. Kadang pagi bersamamu, sore pergi menemui dia. Aku bingung, anak itu sebenarnya milik siapa. Foto sengaja tidak dihapus. Aku ingin menyimpannya untuk mengancam dia jika ada masalah. Kamu memang memikirkan semuanya dengan matang. Ada satu hal lagi. Liu Shisin terbang jam 10 malam ke Thailand, transit di Hong Kong. Tikarnya sudah dibeli. Sebelumnya dia bahkan bilang mau ajak aku pergi bareng. Kenapa memberitahuku ini? Karena aku benci dia. Dia meninggalkan aku sendirian, lalu kabur. Dia pantas menerimanya. Halo, 110, saya mau lapor polisi.
Selamat tinggal, Chu Tianquo. Selamat tinggal, Bai Sui. Kalian lanjutkan sendiri ya. Liu Shixin, kan? Kalian siapa? Kami dari polisi bandara. Diduga penyalahgunaan jabatan dan penipuan. Ikut kami. Kalian salah orang. Saya tidak bersalah. Soal bersalah atau tidak, bicarakan nanti. Chu Tianquo, kamu membahayakan aku, Chu Tianquo. Terdakwa Liu Shixin. Kejahatan penggelapan dan penipuan. Dihukum 8 tahun penjara dengan hukuman kumulatif. Terdakwa Bai Sui dinyatakan bersalah atas penipuan, dihukum 3 tahun penjara. Xiao Bao. Mulai sekarang, hanya kita berdua. Semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang. Aku akan hidup untuk diriku sendiri.